Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita. Selamat siang di hari Sabtu yang spesial ini. Kita mau mereview lagi produk dari Soundbase. Nah, kali ini saya diberi sampel dari Soundbase mikrofon Ghost Neck. Nah, mikrofon Ghost Neck ya apa tuh Mas? Mikrofon meja, mikrofon mimbar, mikrofon conference, mikrofon apa nih? Banyak banget biasanya. Kalau di sekitaran Madiun biasanya nyebutnya mikrofon meja. Yo nggak apa-apa, mikrofon meja bisa, mikrofon mimbar bisa mungkin kalau di tempat-tempat ibadah, atau mungkin disebut juga mikrofon digunakan untuk conference. Nah ini. Atau yang biasa disebut dengan jenis ataupun disebutnya dengan kata profesional adalah profesional ghost neck microphone. Profesional ghost neck microphone. Nah, bahasa ning ilmiah ataupun sound systemnya seperti itu teman-teman. Oke, ini produknya dari Soundbase dengan tipe Kairman. Nah, Soundbase Kairman. Saya sendiri juga baru pertama kali, benar-benar pertama kali diberi sampel ini. Dan saya juga baru mau lihat bagaimana respon frekuensinya, bagaimana karakter suaranya, produk terbaru dari Soundbase Professional Ghost Neck Microphone. Nah, langsung saja ya. Saya lihat dulu speknya ada nggak ya di luar sini ya. Ini profesional Ghost Neck microphone atau yang biasa disebut microphone desktop. Nah, Ghost Neck condenser microphone. Berarti ini jenisnya kondenser. Memang kalau rata-rata mikrofon meja ataupun mikrofon mimbar ini menggunakan sistemnya jenisnya kondenser. Jadi sudah pasti kita membutuhkan baterai atau membutuhkan Phantom 48 volt dari mixer. Nah itu. Oke, langsung saja ya Bolo, kita unboxing dulu ya. Apa saja isinya produk dari Soundbase Kairman. Sik sob, kene sob, pelan-pelan sob. Nah, Soundbase Kairman. Oke, ini ada pelindungnya styrofoam full. Nah, ini spesifikasinya dulu kita lihat. Nah, oke, mikrofon Kairman series dari produknya Soundbase ini ya, atau yang biasa kita sebut juga dengan conference microphone, mikrofon profesional yang digunakan untuk conference ya. Nah, di sini teman-teman, untuk respon frekuensinya ini 80 Hz sampai dengan di 12 kHz. Memang kalau untuk vokal ini nggak perlu tinggi-tinggi banget, nggak perlu rendah-rendah banget. Biasanya memang di rentang frekuensi di atas 200 sampai dengan di 3 kiloan ya. Itu kalau suara manusia yang normal seperti ini, kecuali kita bilang atau bila kita bilang b. Nah, kalau kita ngomongnya rendah memang kalau kita ngomongnya ke nada rendah memang ya rendahnya ngerespon. Tapi kalau kita ngomongnya ke suara normal seperti ini, kita ngomong seperti ini normal, flat seperti ini, memang bisa dibilang kita dapatnya ke suara rentang frekuensi di antara 200 Hz sampai dengan di 3 kHz, kurang lebih seperti itu. Oke, ini ya speknya sudah. Lalu teman-teman, di sini ada pop filter. Ini filter untuk mic kondensernya. Ditenggorin Pak nggih. Nggih. Nggih, ditenggorin depan. Mas Yusuf. Mas Yusuf. Gojek ini loh Mas. Yusuf lo nyari nih. Apa? Yusuf cari nomik kabel. Oke, nah ini ya pop filternya kita pasang. Maaf, mikrofon kondensernya saya tunjukkan dulu, maaf ya, ada pembeli soalnya. Nah ini ya, ini mikrofon kondensernya. Kalau saya lihat lumayan besar, nah, seperti itu. Beda ya dengan brand lain. Kalau brand lain biasanya kecil. Lalu ini lumayan panjang juga. Nah, terus nanti teman-teman bisa langsung dipasang di body packnya. Body packnya di sini. Oke, pop filternya kita pasang dulu. Pop filternya kita pasang dulu. Lalu di sini ada apa lagi nih ditutupi? Wah, ada kabelnya. Ternyata kabelnya sudah dibawakan ya dari pabriknya. Ini sudah ada bawaannya. Ini ada. Baterainya ada 2 dibawakan. Baterainya ya seperti baterai model baterai jam. Nah, sekarang saya buka untuk body packnya ini.
Modelnya seperti ini, keren ya modelnya. Oh, ada volumenya juga. Di sini ada volume. Di sini ada, nah ini untuk membunyikan suara apa sirene ya? Bukan ya sirene ya. Suara apa namanya? Ya pokoknya dianggap aja kayak suara sirene. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan mikrofon ini seperti digunakan untuk pengumuman pas waktu contohnya di sekolah, contohnya di stasiun nanti ada suara nih ting 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 ting. Nah, seperti itu. Oke, saya rakit dulu ya untuk unitnya. Ini saya rakit dulu di sini. Saya rakit dulu. Oke. Nah, body packnya bagus sih modelnya. Ini ada logonya. Soundbase Kairman. Ini tombol untuk on off, ini tombol kalau nanti kita mau membunyikan seperti sirenenya. Nanti diklik ding 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 seperti itu, nanti kita tinggal ngomong. Terus nanti ada volume di sini. Kalau nggak diinginkan nanti kayaknya keluar, kalau diinginkan ditekan. Tapi nanti kita coba ya. Terus di sini ada kabel yang dimana nanti pot di sini untuk menyambungkan ke kabel ke mixer dan lain-lain. Ataupun kalau teman-teman nanti menggunakan langsung ke amplifier yang menggunakan model sistem amplifier karaoke nanti juga bisa langsung masuk sini. Ini ada kabel juga. Oh, ini konverter. Jadi kalau nanti mau dibuat Akai nanti seperti ini. Ini bawaannya dari pabrik. Kalau dibuat TRS, nah seperti ini buat TRS. Jadi langsung masuk ke mixer atau nanti masuk ke amplifier langsung yang ada preamp-nya. Kalau nanti teman-teman menggunakan Phantom 48 volt wajib menggunakan kaki 3 ya. Wajib 3 pin. Nah. Terus di sini untuk kabelnya lumayan panjang. Ini sekitaran 5 meter kurang lebih. 4 sampai 5 meter. Lalu di sini teman-teman lihat ada, nah ini. Oh, ternyata pencetan ini modelnya yuk. Ini modelnya pencetan seperti ini. Nah, lalu teman-teman kita pasangkan di sini loh tempatnya. Ini konektornya kecil ya, jangan sampai rusak konektornya ini. Apa sih? Beli kabel 3 meter. Enggak, sudah ada belum? Nah, buat lama loh, Sob. Enggak, bantuin ini dulu. Ini ya, ini sudah saya pasangkan. Modelnya konektornya kecil, jadi harus hati-hati. Jangan sampai teman-teman nanti patah konektornya. Lalu di sini saya pengen melihat dulu respon frekuensinya. Respon frekuensi dari mikrofon Ghost Neck, produk dari Soundbase Kairman. Sih, pasang ini. Mikrofon konferen, mikrofon Ghost Neck, mikrofon meja, mikrofon mimbar. Oke, kita taruh sini ya. Dipindah sih ini. Nah, saya pengen melihat respon frekuensinya. Otomatis di sini akan langsung saya pasangkan ke sound card karena saya pengen melihat respon yang dihasilkan. Oke, ini ya, ini langsung saya masukkan ke sound card saya di sini. Oke, jadi kita harus melakukan analiser dulu. Nah, untuk melakukan analiser ke mikrofon di sini saya siapkan speaker monitor. Ini yang sudah bisa dipertanggungjawabkan flatnya, produk dari LSR yang tipe Java 5. Ini yang saya gunakan untuk melihat respon yang dihasilkan dari Soundbase Kairman. Oke, di sini saya pasang seperti ini ya, teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita lihat ke Smart Left, teman-teman nanti bisa lihat langsung bagaimana responnya. Oke, pengukuran di 100% wis tak jamin nih. Pengukurannya hampir 100% semua. Oke, kalau kita melihat responnya mulai di sekitar 50 ya. Kalau tadi di sini dituliskan, tapi kan roll off-nya, nah ini cut-nya memang di sini cut-nya. Cut-nya memang real ya, sekitar 80 Hz. Sesuai dengan yang dituliskan ya, 80 Hz sampai dengan di 12 kHz. Jadi sudah di-cut dari sini, 80 sudah di-cut sampai dengan di frekuensi kurang lebih di
12 kHz di sini sekitaran teman-teman. Nah, ini sudah mulai di-cut ya. Nah, ini sudah mulai di-cut. Jadi teman-teman lihat, nah sekitar di sini 12-nya sekitar sini. Nah, kalau yang dibutuhkan sebenarnya kalau digunakan untuk vokal, terutama digunakan untuk mikrofon jenis Gooseneck ini, dalam arti digunakan untuk rapat, untuk mimbar dan lain-lain. Ini malah kalau saya biasanya sekitaran yang harus ditebelin atau biasanya yang kita ambil tebelnya sekitaran di 200 sampai dengan di 3 kiloan teman-teman. 3 kilonya sekitaran sini. Pokoknya selama yang di sini sampai sini responnya bagus, flat, ini bisa tak pastikan suaranya mantap. Dan ini bisa dibilang antara rentang sini sampai sini frekuensinya benar-benar flat. Otomatis mesti hasilnya jos. Tinggal nanti seliranya di sini mau di-cut berapa, mau di-cut berapa. Wah, jos ini Kairman. Memang ini untuk yang tipe soundbass Kairman ini diperuntukkan untuk kelas profesional. Kalau harganya sih kayaknya memang mahal. Coba nanti ya, kita setelah ini lihat berapa harganya dari mikrofon Gooseneck yang tipe soundbass Kairman ini. Wes ya, real ya. Kita nggak ngada-ngada, responnya wes bener-bener jos. Oke, sekarang saya matikan monitor saya. Dan sekarang saya pengen denger langsung suarane hasilnya. Nah, sean, laptopku begini sean. Nah, di sini teman-teman, di sini sudah saya siapkan. Ini ada mixer produk dari Behringer X32 Compact. Ini ada mixer banyak ini. Ini ada Live 20 Pro, sudah nyala. Mixer Behringer yang tipe X32 Compact sama Midas M32 Live. Ini digital mixer yang kita jual dan selalu ready. Jadi buat teman-teman semuanya, selain nanti mencari mikrofon Gooseneck, beli mixernya juga ya. Oke, di sini saya pasangkan untuk input, saya pasangkan di input nomor 1. Oke. Nomor 1. Monitor saya menggunakan speaker Makitam 215. Wes nggak perlu ditanyakan lagi bagaimana flatnya suara dari Makitam yang tipe ini Makitam 215 ya. Oke, sekarang saya coba. Ini saya nyalakan, klik. Tes. Oh, ini teman-teman. Ini posisinya kayak gini loh. Nah, ini posisi mati. Posisi mati dia tetap ada ting 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 ting. Kepada pelanggan yang terhormat, pada kesempatan hari ini jam istirahat segera dimulai. Nah, oh halah ngono bolo fungsine. Ini ternyata tombolnya kalau posisi keluar ini nyala, kalau posisi gini mati. Ini coba. Tidak ada suara, tidak ada suara, tidak ada suara, tidak ada suara. Ini ya, tidak ada efek suara dari soundbass Kairman. Jadi soundbass Kairman ini akan mengeluarkan suara efek ketika posisi tombolnya ini keluar. Ini tombolnya keluar. Kalau tombolnya keluar ini ya. Oke, tes dicoba. Nah, ada ya. Selamat siang kepada pelanggan yang terhormat. Hari ini kita akan segera jam istirahat. Nah, dimohon buat teman-teman silakan untuk beristirahat dulu. Yo, keren ini mic-nya yo. Wes ada alarme ngono kuwi. Nah. Tes. Jadi buat teman-teman semuanya, nanti yang jelas mikrofon ini jenisnya mikrofon kondenser. Jadi membutuhkan listrik ataupun membutuhkan daya. Yang dimana kalau saya tidak menggunakan baterai, berarti saya harus menekan phantom 48 volt di mixer. Ini, phantomnya nyala. Kalau phantom mati, dia tidak akan berfungsi. Jadi ini mati. Mati ya. Mati. Phantomnya harus dinyalakan dulu baru bisa digunakan. Nah, phantom nyala maka bisa digunakan. Ini. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan mikrofon jenis kondenser harus memerlukan phantom. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan baterai. Baterainya tempatnya ada di sini. Ini nanti tinggal dibuka, dipasang baterainya. Jadi ini unitnya isinya nanti ada body pack seperti ini, terus ada mikrofonnya sama standnya kayak gini. Ada volume, ada tombol tadi untuk mengeluarkan suara efek, terus ada tombolnya untuk menyalakan dan mematikan. Wes itu tok ya. Jadi nanti kalau teman-teman nanti menggunakan mikrofon Gooseneck yang tipe Kairman ini, semisal nanti ada pengumuman ataupun digunakan untuk di stasiun, ini enak, tinggal diklik. Kalau mematikan mic otomatis ya. Setelah ini kita akan istirahat.
Oke, pada kesempatan hari ini kita sudah buka kembali. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau berbelanja, silakan untuk masuk segera ke toko. Terima kasih. Oke Pak teman-teman, toko sudah buka kembali, silakan masuk ke toko. Wes nah, jadi tinggal dipencet-pencet gitu loh. Nanti ada ini logo ini Soundbase Hairman. Nanti kalau dipencet mati, pencet lagi nyala. Yo, istimewa. Oke teman-teman ya, sudah selesai review kita hari ini produk spesial dari Soundbase. Mikrofon conference ataupun yang disebut mikrofon ghost neck, mikrofon desktop atau juga disebut mikrofon meja atau mikrofon mimbar dengan tipe Soundbase Hairman. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen punya produknya, responnya bagus, suaranya mantap dan juga fiturnya keren banget. Jadi buat teman-teman yang pengen punya mikrofon meja spesial dari Soundbase dengan tipe Hairman series, monggo teman-teman nanti bisa langsung WA atau tuliskan di kolom komentar. Oke ya, terima kasih dan sampai jumpa kembali.